Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elmi Ayu Melani dengan NIM 90500123126. Saya dari jurusan Perbankan Syariah kelas C angkatan 23. Di sini saya akan mengulas sedikit mengenai stabilitas ekonomi dalam berbagai sistem, di mana ada 3 poin pembahasan. Yang pertama yaitu stabilitas ekonomi dalam sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi adalah sekumpulan komponen-komponen atau unsur-unsur yang terdiri atas unit-unit dan agen-agen ekonomi, serta lembaga-lembaga ekonomi yang bukan saja saling berhubungan dan berinteraksi, melainkan juga sampai tingkat tertentu yang saling menopang dan mempengaruhi. Jadi, sistem ekonomi kapitalis adalah sistem ekonomi yang aset-aset produktif dan atau faktor-faktor produksinya sebagian besar dimiliki oleh sektor individu atau swasta. Kemudian, konsep ekonomi kapitalis. Konsep ekonomi kapitalis adalah suatu sistem yang memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada individu untuk melakukan perekonomian. Konsep ini adalah hasil dari pemikiran Adam Smith, seorang tokoh mazhab klasik, di mana para ahli ekonomi dunia menilai bahwa pemikiran mazhab klasik merupakan dasar dari sistem ekonomi kapitalis. Kemudian yang kedua, stabilitas ekonomi dalam sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi sosialis merupakan bentuk resistensi dari sistem ekonomi kapitalis yang dituding sebagai penyebab tidak tercapainya kesejahteraan yang merata. Jika sistem ekonomi kapitalis sepenuhnya menyerahkan siklus ekonomi pada mekanisme pasar yang berkembang, maka dalam sistem ekonomi sosialis, pemerintah mempunyai andil besar dalam mengatur roda perekonomian di sebuah negara, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pengawasan terhadap rantai perekonomian masyarakat. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari, istilah sosialis digunakan banyak arti. Istilah sosialisme selain bisa digunakan untuk menunjukkan sistem ekonomi, selain itu juga bisa digunakan untuk menunjukkan aliran falsafah, ideologi, cita-cita, ajaran, atau gerakan. Kemudian, prinsip dan karakteristik sosialis. Prinsip dasar sosialisme mencakup redistribusi kekayaan melalui sistem pajak progresif, penyediaan layanan sosial seperti kesejahteraan dan pendidikan sebagai hak universal, serta kepemilikan kolektif terhadap industri dan sumber daya penting. Kemudian, pembahasan yang ketiga yaitu stabilitas ekonomi dalam sistem ekonomi Islam. Nah, ekonomi Islam merupakan sistem yang berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum Islam atau syariah. Prinsip-prinsip ini menekankan pentingnya keadilan, kejujuran, dan melarang praktik riba ataupun yang sering juga disebut dengan istilah bunga. Nah, dalam kerangka ekonomi Islam, kekayaan dianggap sebagai amanah dari Tuhan, mendorong individu untuk memanfaatkan kekayaan mereka demi kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Sistem ini juga sangat menekankan pada kesejahteraan sosial dan distribusi kekayaan yang adil. Prinsip-prinsip ekonomi Islam juga menjadi panduan dalam praktik bisnis, menekankan pentingnya kejujuran, transparansi, dan etika dalam semua transaksi keuangan. Selain secara keseluruhan, ekonomi Islam memberikan perspektif yang unik mengenai teori dan praktik ekonomi yang berakar pada prinsip-prinsip agama dan kesejahteraan sosial. Nah, prinsip-prinsip ini bersumber dari Al-Quran dan hadis yang menjadi pedoman moral dalam aktivitas ekonomi di kalangan masyarakat muslim. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.